Cicasana Jala Adiguna. Kegagalan dibuat hanya oleh mereka yang gagal untuk berani, bukan oleh mereka yang berani gagal. Halo pemirsa, saya Serdara Tika. Senang rasanya dapat hadir menjumpai Anda dalam berita sepekan Kodiklat. Sejumlah berita seputar Kodiklat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Komandan Kodiklat Letjen TNI Marinir Soehartono menyempatkan waktu di tengah padatnya agenda kerja untuk mengunjungi siswa Kodikmar yang sedang melaksanakan lintas medan sebagai tahap akhir pendidikan Komando Marinir Angkatan 172 tahun 2023 di Lautan Pasir Gunung Bromo pada hari Minggu 3 September 2023. Sebanyak 456 siswa Dikmaba dan Dikmata Angkatan 52 Gelombang 2 tahap Sargolan Marinir tahun anggaran 2022 sedang mengikuti Diko Marinir Angkatan 172 tahun 2023 pada tahap lintas medan. Tercatat ada 8 etape yang harus mereka lewati untuk menuju etape akhir atau finish di Pantai Baruna Kondang Iwak Malang yang ditargetkan sampai pada minggu depan, di mana selanjutnya seluruh siswa akan mengikuti tradisi pembaretan sebagai prajurit marinir dan telah sah menggunakan baret ungu kebanggaan seorang prajurit petarung. Komandan Kodiklat Letjen TNI Marinir Soehartono memimpin uji naskah 2 doktrin bidang operasi yang diselenggarakan oleh Staf Operasi TNI Angkatan Laut di ruang rapat Mes Wijaya Kusuma Kodiklat Bumimoro, Surabaya pada hari Rabu 6 September 2023. Dalam uji naskah kali ini ada 2 naskah doktrin yang menjadi materi pembahasan, yakni Doktrin Operasi Diplomasi TNI Angkatan Laut dan Doktrin Fungsi Umum Operasi TNI Angkatan Laut. Kedua doktrin tersebut bersumber dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam sambutannya, Dan Kodiklat mengungkapkan jika operasi diplomasi TNI Angkatan Laut dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah Indonesia yang tentunya memerlukan kesamaan pola pikir, pola tindak seluruh prajurit TNI Angkatan Laut sehingga operasi diplomasi TNI Angkatan Laut dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien. Sementara doktrin fungsi umum operasi TNI Angkatan Laut menurut Dan Kodiklat diperlukan guna merumuskan aturan dan pedoman dalam melaksanakan pembinaan, penyiapan maupun pengarahan kekuatan TNI Angkatan Laut dalam menunaikan tugas pokok yang diemban sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI meliputi perencanaan operasi, penyiapan operasi dalam bentuk latihan dan pemenuhan dukung operasi serta hal lain yang terkait. Komandan Kodiklat Letjen TNI Marinir Soehartono melantik dan mengambil sumpah 700 siswa pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Laut Angkatan 43 Gelombang 1 tahun anggaran 2023 dalam upacara militer yang dihelat di Lapangan Laut Maluku Mako Kodiklat Bumimoro, Surabaya pada hari Kamis 7 September 2023. Resmi menyandang pangkat Sersan 2, para siswa mendapat penekanan langsung dari Dan Kodiklat agar mereka tidak berpuas diri setelah menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Dan Kodiklat juga mengingatkan kepada 700 siswa Dikmaba TNI Angkatan Laut Angkatan 43 Gelombang 1 bahwa pola pikir, pola sikap, dan pola tindak mereka saat ini harus mencerminkan postur prajurit TNI Angkatan Laut, di mana semua perbuatan dan tingkah laku kalian harus selalu dilandasi oleh jiwa sabda marga, sumpah prajurit, dan trisila TNI Angkatan Laut. Komandan Kodiklat Letjen TNI Marinir Soehartono menerima kunjungan Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Laksma TNI Dr. RM Cahya Nur Robi, spesialis ortopedi konsultan bedah tangan,
yang berlangsung dengan hangat dan penuh rasa kekeluargaan di ruang VIP Lobi Mako Kodiklatal Bumimoro, Surabaya pada hari Kamis 7 September 2023. Selain memperkenalkan diri sebagai pejabat baru, Kadis Kesal juga menyampaikan kepada Dan Kodiklatal jika telah selesai memberikan pembekalan kepada siswa Pusdikes Kodiklatal. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wadan Kodiklatal Laksda TNI Supardi, Kepala RSPHL Dr. Ramelan Surabaya Laksma TNI Dr. Benny Jovi, spesialis jantung dan pembuluh darah, Inspektur Kodiklatal, Dirdik dan Dirum Kodiklatal, dan Denma Kodiklatal serta perwira staf dari RSPAL Dr. Ramelan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI Angkatan Laut tahun 2023, Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono memimpin ziarah dan tabur bunga yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan 10 November Jalan Maijen Sungkono nomor 190 Surabaya pada hari Jumat 8 September 2023. Menurut Dan Kodiklatal, ziarah ini adalah bentuk penghormatan para prajurit TNI Angkatan Laut kepada para pahlawan yang gugur saat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut memerintahkan seluruh jajaran yang ada di bawahnya melaksanakan ziarah ke TMP di daerah masing-masing. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 tahun ini, TNI Angkatan Laut mengusung tema dengan semangat Jales Veva Jaya Mahe, terus melaju untuk Indonesia maju. Wakil Komandan Kodiklatal Laksamana Muda TNI Supardi mewakili Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Suhartono resmi menutup program Dikmatra 2 dan Dikaplikasi 2 tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan di Gedung RE Marta Dinata Mako Kodiklatal Bumimoro, Surabaya pada hari Jumat 8 September 2023. Melalui Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira, Kodiklatal kembali meluluskan prajurit strata perwira yang diikuti oleh 62 perwira siswa dari pangkat kapten hingga mayor, yang terdiri dari 21 orang siswa Dikmatra 2 dan 41 orang siswa Dikaplikasi 2. Komandan Kodiklatal melalui amanat tertulis yang dibacakan oleh Wadan memberikan sejumlah arahan kepada para basis untuk dipedomani, diantaranya agar mereka mencari peluang untuk terus belajar melalui pendidikan dan latihan guna meningkatkan kualitas diri sebagai perwira TNI yang andal serta memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita minggu ini. Saya Serdara Tika beserta kerabat kerja berita sepekan Kodiklatal pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jales Veva Jaya Mahe.